Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Leksi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di pertengahan bulan Oktober 2023. Seperti biasa, saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu, karena bacaan ini juga bersifat vice versa ya. Untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa bolak-balik. Kalau nggak cocok dengan milik kamu, bisa jadi milik orang terdekat kamu seperti atasan, pada kerja, pada bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi keuangan yang mempengaruhi keberuntungan kamu di pertengahan bulan Oktober ini. Ada Ace of Cups, Ten of Cups, Knight of Cups, Four of Cups, the Emperor, Justice, Six of Wands, the World, the Hierophant, Four of Cups, dan yang terakhir ada Page of Cups. Yep, untuk the bottom of the deck kamu ada Nine of Pentacles dan juga Ten of Pentacles. Wow, ada keluarga, ada kumpul bersama, ada perayaan, ada sesuatu hal yang ingin kamu buat senang. Bisa jadi kamu ingin menyenangkan diri sendiri ataupun pengen menyenangkan hati keluarga ya. Kalau kita ingin menyenangkan hati keluarga, biasanya cenderung memenuhi kebutuhan mereka atau menciptakan kehidupan keluarga yang sejahtera. Artinya finansial stabil. Segala kebutuhan bisa terpenuhi. Kalau mau jalan-jalan, mau traktirin, mau hangout, bisa. Saya ngelihat beberapa di antara kamu mungkin masih ya sedang membangun fondasi dari dasar. Mungkin udah di level 4 ya, tapi kan belum sampai ke atas banget. Mungkin kamu butuh beberapa level lagi supaya ngerasa diri kamu udah secure. Ada Ace of Cups. Ini adalah uluran tangan, bantuan, ada promosi, kesempatan kamu untuk berkarir, atau mungkin ini adalah kesempatan bagi kamu untuk mengembangkan karir. Beberapa di antara kamu ingin memulai suatu bisnis. Ini bisa juga cerminan untuk kamu-kamu yang ingin membuka bisnis di bidang yang lain. Cuman seperti ada keraguan pada diri sendiri, mampu nggak ya secara finansial. Kalau misalnya finansialku ini nggak lebih, aku akan mungkin lebih percaya diri segera di dalam mengeksekusi kesempatan atau memulai bisnis baru ini. Ada Knight of Cups. Beberapa di antara kamu juga bakalan dealing dengan interview, panggilan. Ada tawaran untuk bekerja, lowongan pekerjaan. Cuman kamu sepertinya meragukan diri sendiri, bakalan diterima apa enggak. Kamu mungkin sedang mempertanyakan kemampuan kamu. Baik dari segi pengetahuan, kualifikasi, persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Bisa enggak aku penuhi semuanya ya? Itu berkas-berkasku memenuhi syarat enggak ya? Mungkin inilah yang membuat kamu khawatir. Ada The Emperor. Saya ngerasa ini adalah kartunya kamu ya, The Emperor. Hal yang sangat kamu butuhkan sekarang adalah stabilitas, baik posisi, jabatan, pekerjaan, penghasilan. Semakin kuat penghasilanku, maka aku akan semakin percaya diri di dalam mengembangkan saya. Mau buka usaha apapun itu, kalau misalnya berkembang nggak berkembang pun ke depannya, kamu nggak khawatir, nggak berlebihan khawatirnya gitu. Ini yang kamu butuhkan sekarang ya. Beberapa di antara kamu juga dealing dengan perjalanan. Ada yang akan melakukan perjalanan keluar kota, keluar negeri, ada the world. Saya ngerasa ini juga merupakan keberuntungan. Ini cerminan keberuntungan, tapi entah kenapa kamu di sini nggak bergairah, nggak semangat. Ada yang ditawarin nih sama kamu, tapi kamu nggak selera gitu ya. Sepertinya bukan sesuatu yang kamu impikan, bukan sesuatu yang kamu harap-harapkan. Malah apa yang aku harapkan, yang udah aku persiapkan, bukan itu yang ditawarin sama aku. Untuk beberapa di antara kamu mungkin mengalami fenomena itu sehingga kamu jadi down mood kamu jadi berubah, semangat kamu berubah. Ada Page of Cups, ini juga bagus ya.
ada undangan, ada beberapa aktivitas yang akan kamu ikuti, di mana kamu akan ketemu dengan anak-anak muda, usia-usia 25 tahunan. Beberapa di antara kamu juga akan ketemu dengan teman lama, mungkin udah lama nggak ketemu lagi, baik di lingkungan pekerjaan kamu atau di organisasi komunitas di mana kamu ikuti ya, bakalan ketemu di sana. Cuman tak kenapa saya nggak tahu nih kenapa kamu nggak semangat di sini gitu ya. Ada bentuk kerjasama juga dengan partner kerja orang-orang di sekitar kamu. Tadinya mungkin antusias ya, kamu senang gitu. Saya ngerasa ini seperti motivasi, kedekatan, atau mungkin bentuk komunikasi yang kurang lancar, kurang baik. Inilah yang mempengaruhi semangat kamu. Karena saya ngelihat kartu ini butuh motivasi. Energi ini lebih senang mendengarkan kata-kata yang menenangkan, membuat hati sejuk, membangun gitu. Dia nggak suka hal-hal yang berbau komplain, hal-hal yang berbau permusuhan di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan keluarga. Kalau kamu udah menemui ada permusuhan, ini langsung nggak semangat, nggak bergairah. Kamu nggak ada masalah sama orang tersebut aja pun, tapi kalau kamu udah melihat dia memiliki karakter yang suka komplain, suka ngekritik, dia ngasih apa-apa sama kamu, kamu pasti nggak semangat menerimanya. Kalau kamu dealing dengan atasan kamu ya, atasan kamu ini suka komplain, kata-katanya tidak ada yang membangun, dia ngasih tawaran pekerjaan atau project ke kamu nggak semangat. Bukan tipe orang yang bisa disuap nih ibaratnya. Untuk Aries ya. Oke, saya klarifikasikan. Ada The Magician, Temperance, Eight of Cups, Nine of Pentacles, Seven of Swords, Seven of Wands, The Tower, Queen of Cups, Ace of Wands, Ace of Cups, satu lagi ya, ada Five of Pentacles, Wands, sorry. Untuk the bottom of Wands-nya ada Four of Wands dan juga The Lovers ya. Dealing dengan masalah tanggung jawab, ya. Saya ngerasa untuk beberapa di antara kamu ngerasa penuh bertanggung jawab dengan tugas atau pekerjaan kamu, walaupun sebenarnya nggak semangat, nggak bergairah ngerjain pekerjaan tersebut. Dealing dengan orang-orang di dalamnya yang suka komplain, atasan suka komplain, ada permusuhan, ada teman, ada lawan, ada kubu ini ya, kubu A, kubu B, ngerasa nggak berada di pihak manapun, kamu ngerasa sendiri. Cuman yang namanya kita kerja ya, kalau nggak kerja nggak makan ya kan. Ya harus pandai-pandai lah di dalam mengambil sikap, posisi atau bertutur kata. Ada Seven of Swords di sini nih. Untuk Aries di pertengahan bulan Oktober ini sepertinya menjadi sosok yang kreatif, menjadi sosok yang senang akan hal-hal yang manis, hal-hal yang baik, kata-kata yang memuji itu bagus ya kan, membangun semangat. Tapi terkadang kita juga harus logis, realistis. Ya, ada The Emperor nih. Ada semacam self-denial. Entah kenapa saya ngerasa seperti ada self-denial di sini. Takut mengetahui kebenaran gitu. nggak mau menerima kebenaran. Kalau bisa udah semuanya indah, yang baik-baik aja dilakukan gitu. Tapi yang namanya hidup, nggak semuanya terlihat indah, nggak semuanya harus dijalani dengan cara-cara yang indah. Kita memuji orang, tapi kalau nggak betul kerjaannya itu kan sama aja bohong. Harus jujur kalau ingin membangun supaya ada perbaikan. Cuman ada keseimbangan di sana ya. Ada orang kan jujur langsung belak-belakan, nyakitin dia ngomongnya gitu. Kalau dia seimbang energinya, jujur, tapi dia menggunakan tutur kata yang berwibawa, maka segala bentuk resiko seperti permusuhan tadi mungkin nggak akan eskalasi, nggak akan berkembang. Namanya hidup pasti ada yang pro kontra, pasti ada masalah. Kalau nggak ada masalah, nggak ada perbaikan. Kalau nggak ada kekurangan, tidak akan ada pembelajaran. Ada yang benar, ada yang salah. Kalau kita nggak tahu sesuatu hal itu salah,
maka kita nggak akan memperbaikinya kan gitu. Ya dalam hal ini harus ada kejujuran nih. Self denial itu sepertinya harus disingkirkan gitu. Self denial itu artinya menyangkal. Biasanya orang menyangkal kan karena khawatir perasaan orang lain gimana gitu ya kan. Nggak berani mengatakan yang sebenarnya. Padahal kalau kita nggak mengatakan yang sebenarnya, situasinya bisa mentok di situ-situ aja terus. Sama halnya juga ini keterbukaan terhadap diri sendiri. Kalau kita tidak berani untuk mengakui kekurangan diri kita sendiri, maka kita tidak akan tahu dari mana kita memperbaiki kekurangan kita tersebut. Apa yang harus kita bangun supaya kita memiliki kepercayaan diri dan juga semangat kembali. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu memiliki pekerjaan sebagai konsultan. Kamu memberikan pencerahan, saran, arahan. Kalau kita sebagai konsultan kan harus membangun motivasi mereka ya. Tapi kadang kan membangun terus, mengatakan hal-hal yang baik terus itu salah. Terlalu positif juga akan membuat orang lain tidak tahu bagian mana yang harus dia perbaiki. Sama halnya dengan mengajari anak kecil nih. Kalau kita terus puji-puji dia ini, lebih banyak muji-muji, menyanjung. Salah pun dia itu tetap dibelain. Yang ada anaknya jadi manja. Harus ada tegasnya tapi harus ada juga keseimbangan ya. Justice ini kan ada pedang. Pedang ini merupakan simbol kebenaran, keadilan. Timbangan merupakan simbol mercy, kasih, pengampunan. Jadi dia harus seimbang. Dealing terhadap orang lain juga harus seperti itu. Bukan sama orang lain aja tapi terhadap diri sendiri juga. Mungkin beberapa di antara kamu banyak nih berkorban, ya pengen melakukan yang terbaik terus sama orang lain sampai-sampai kamu kehilangan energi. Ini kan gak seimbang juga. Ada The Magician, kamu adalah sosok yang kreatif. Dan untuk The Tower dan Six of Wands ini, saya entah kenapa saya ngerasa di sini ada energi yang tidak senang sama kamu, ingin ngejatuhkan posisi kamu dari jabatan atau kedudukan kamu ya. Ada unsur kecemburuan. Di sini saya ngelihat ada energi The Magician, kreativitas. Ada kemampuan kamu di dalam berkarya, mampu di dalam mengatasi masalah, mampu menyelesaikan berbagai macam pekerjaan seberat apapun itu. Juga bisa mengontrol emosi, sikap. Energi Libra ini sangat berpengaruh sekali di dalam membangun keseimbangan energi Aries di pertengahan Oktober ini ya. Mungkin pengaruh dari eclipse di tanggal 14 kemarin. Berapa di antara kamu konflik ini melibatkan orang baru? Page of Cups. Seperti yang sebutkan di awal tadi, Page of Cups ini ada orang baru, teman lama mungkin ya. Udah lama nggak ketemu kembali. Awalnya senang banget gitu. Cuman ada perbedaan pendapat. Hubungan yang tadinya harmonis jadi nggak harmonis, mempengaruhi semangat ataupun motivasi kamu. Bisa jadi yang kurang semangat di sini bukan kamu ya, tapi orang terdekat kamu. Nah, kalau orang terdekat kamu kurang motivasi karena dealing dengan konflik tadi, mungkin kamu di sini bisa berperan sebagai konsultan, seseorang yang memberikan pencerahan, memberikan pengertian. Kadang manusia itu harus dikasih pengertian ya, baru dia akan ngerasa tenang. Kalau kita kritikin dia lagi, balik dia makin panas. Ibarat nih kalau kamu ada masalah, kamu komplain sama orang terdekat kamu bukannya ngedengerin kamu, malah ngekritikin kamu lagi, nambahin kan. Kamu pasti makin emosi, makin marah. Nah, menjadi seseorang yang mendengarkan atau memberikan saran dengan cara-cara yang baik akan sangat membantu hubungan kerjasama kamu dengan orang-orang terdekat kamu di pertengahan bulan Oktober ini. Suasana yang baik, kerjasama yang baik akan terjaga dengan baik ketika ada kebesaran hati untuk mendengarkan ataupun memberikan pengertian.
Oke, demikian untuk Arya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.